على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat LC, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bersama-sama menyimak serial Semarak Ramadan bersama dengan LC, Lembaga Sosial dan Studi Islam, yang mana pada Ramadan kali ini kita sudah lewat atau sudah berlalu 24 hari. Itu artinya bahwa tinggal tersisa 4 atau 5 hari lagi dari bulan Ramadan di tahun ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memaksimalkan hari-hari yang tersisa dari bulan Ramadan ini untuk bisa meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan ibadah kita, memperbanyak amal-amal soleh kita. Sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pembahasan kita kali ini yaitu tentang kiat, ya, kiat memperoleh ataupun mendapatkan syafaat Al-Quran. Nah, kita tahu bahwa bulan Ramadan, ya, sering disebut, ya, kita sering mendengar bulan Ramadan sering disebut-sebut sebagai bulannya Al-Quran. Bulannya Al-Quran, bulan Al-Quran. Ya, karena memang di bulan Ramadan ini pertama kalinya, ya, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, syahru Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya, bulan Ramadan yang mana di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Sehingga satu aktivitas, satu amalan, satu ibadah yang sangat-sangat dianjurkan untuk kita memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ini adalah dengan memperbanyak, menambah tilawah ataupun qiraah bacaan Al-Quran kita. Dan sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ketika kita rajin dan sering membacanya, maka ada satu hadis dari Nabi SAW yang menjelaskan bahwasanya Al-Quran nanti di hari kiamat ini bisa mendatangkan atau kita bisa mendapatkan syafaat, ya, di hari kiamat nanti dari Al-Quran. Ya. Apa itu syafaat? Ya, syafaat secara bahasa itu berasal dari kata asyaf'u, ya, yang artinya adalah genap. Jadi syafaat secara bahasa artinya genap. Ya, artinya lawan dari kata witir. Ya, witir kan ganjil. Nah, asyaf'u, ya, kata syafaat ini artinya genap. Ya, nanti kita akan lihat korelasinya. Kenapa syafaat ini diambil dari kata yang bermakna genap. Nah, secara istilah syafaat ini adalah artinya
penengah atau perantara bagi yang lain, ya, dengan mendatangkan suatu kemanfaatan atau menolak suatu kemudaratan. Jadi syafaat ini adalah penengah yang dengan penengah tersebut, ya, seseorang bisa, ya, dimudahkan atau bisa mendapatkan manfaat atau bisa dijauhkan atau ditolak suatu kemudaratan. Nah, hubungannya dengan tadi secara bahasa, ya, bahwa secara bahasa syafaat itu artinya adalah genap, maka kita bisa bayangkan misalnya ada seseorang, ketika seseorang ini ingin memperoleh suatu manfaat, suatu maslahat, atau ingin lari, ingin jauh daripada mudarat, dia sendirian. Maka ketika ada syafaat, ya, ini bisa kita bayangkan dia ditemani oleh seseorang, orang lain atau pihak lain yang awalnya dia sendiri menjadi dua, menjadi genap. Yang awalnya ganjil menjadi genap. Ditolong oleh yang lainnya, digenapkan oleh yang lainnya, ditolong untuk bisa mendapatkan kemanfaatan tersebut atau tertolak dari suatu bahaya ataupun kemudaratan. Jadi di sini arti daripada kata syafaat. Nah, di sini, ya, syafaat bisa memberikan Al-Qur'an bisa memberikan syafaat bagi kita. Hal ini berdasarkan satu hadis, ya, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana." Ya, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Ya, Iqra'ul Qur'an, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an itu dibaca, bukan hanya sebagai, ya, mungkin kita lihat di rumah-rumah kaum muslimin, ya, terdapat Al-Qur'an. Tapi banyak juga Al-Qur'an yang hanya tergeletak di lemari sebagai pajangan saja, tidak dibaca. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Kenapa mesti dibaca? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena nanti pada hari kiamat Al-Qur'an itu akan datang syafi'an li ashabihi. Datang sebagai apa? Sebagai syafi'an, sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini, ya, ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ini hadis ini sudah mungkin kita sering mendengarnya. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan, ya, mengatakan, bersabda kepada kita, ya, tentang masalah membaca Al-Qur'an. Jadi membaca. Dan beliau memerintahkan kepada kita untuk mendawamkan membaca Al-Qur'an, merutinkan membaca Al-Qur'an. Jadi bukan hanya sesekali. Yang dimaksud Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, maksudnya adalah jadikan Al-Qur'an sebagai bacaan rutin kalian. Artinya setiap hari, hari-hari yang kita lewati, hari-hari yang kita jumpai, itu pastikan diri kalian membaca Al-Qur'an. Ada waktu khusus untuk kalian membaca Al-Qur'an, atau ada target khusus kalian membaca Al-Qur'an di setiap harinya. Jangan sampai ada hari-hari yang kosong, ya, atau mayoritas harinya kita tidak membaca Al-Qur'an. Misalnya dalam seminggu hanya sekali saja, atau lebih parah lagi setahun hanya membaca beberapa kali, sebulan hanya membaca beberapa kali. Tapi tidak seperti itu. Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian secara rutin, secara dawam, melazimkan membaca Al-Qur'an di setiap harinya. Karena apa? Fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya, Rasulullah memerintahkan di dalam hadis ini tadi untuk mendawamkan membaca Al-Qur'an. Dan kemudian beliau juga mengabarkan kepada kita, ya, ini adalah kabar dari Rasulullah SAW tentang keadaan nanti di hari kiamat. Salah satu keadaan di hari kiamat nanti adalah bahwasanya Al-Qur'an itu akan, ya, diwujudkan, ya, atau akan berwujud suatu bentuk yang bisa dilihat oleh manusia, ya, nampak, kelihatan, ya, dalam wujud sesuatu bentuk yang bisa dilihat oleh manusia, ya. Dan nanti Al-Qur'an tersebut, ya, akan memberikan syafaat kepada siapa? Kepada liqari'i
ya liqari'ihi al-amilina, kepada mereka orang-orang yang membacanya dan juga mengamalkan kandungannya, mengamalkan isinya. Ya, wa yuhaju anhum indallahi subhanahu wa ta'ala talaban al-maghfirah, ya. Dan Al-Qur'an ini yang tadi berwujud, ya, nanti berwujud di hari kiamat, akan mengemukakan argumen, mengemukakan hujah di hadapan ataupun di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membela. Dalam rangka untuk membela atau memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Apa bentuknya? Itu bentuknya ada 4. Ya, bentuk syafaat, ya, pertolongan dari Al-Qur'an nanti di hari kiamat bagi orang yang membacanya adalah, yang pertama adalah taliban al-maghfirah lahum. Al-Qur'an akan memohonkan ampunan bagi pembacanya. Jadi syafi'an li ashabihi, itu artinya yang pertama Al-Qur'an akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membacanya. Kemudian yang kedua, bentuk syafaat Al-Qur'an yang kedua adalah an yukhallisu minan nar. Ya, akan menyelamatkan pembacanya dari api neraka. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wa yudkhalul jannah, akan memberikan syafaat, ya, memberikan argumentasi, membelanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang keempat, bentuk syafaat Al-Qur'an itu adalah fi raf'i darajatihim fil jannah. Ya, setelah masuk ke dalam surga, syafaat Al-Qur'an pun akan memberikan syafaat, yaitu berupa apa? Diangkatnya derajat seseorang pembaca Al-Qur'an di dalam surga. Jadi ini hadis yang pertama yang menjelaskan tentang syafaat Al-Qur'an kepada pembacanya. Ya, sekali lagi, membaca di sini adalah mendawamkan ataupun melazimkan. Ya. Kemudian hadis yang kedua yang berbicara tentang masalah ini adalah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, radhiyallahu anhuma. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa, ya, amalan puasa dan juga bacaan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, amalan membaca Al-Qur'an, ya, yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Ini akan memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Yaqulu shaim, ya, yaqulu siyam, ya, yaitu puasa, amalan puasa ini akan berkata, Rabbi, ya, inni mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar fasyafi'ni fihi. Ya, ini apa? Pembelaan, syafaat, hujah, argumen yang dikemukakan oleh puasa ketika memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa. Ya, puasa akan mengatakan seperti ini. Ya, Rabbi inni mana'tuhu at-ta'ama. Ya, wahai Rabbku, sesungguhnya aku dahulu di dunia telah menahan dia, orang yang berpuasa, dari apa? At-ta'ama wasyahawati. Telah menahan dia dari makan dan juga dari syahwat bin nahari, selama siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka hari ini izinkanlah aku untuk memberikan pembelaan, untuk memberikan syafaat kepadanya. Ya, ini puasa. Yaqulul Qur'an. Demikian juga nanti di hari kiamat, Al-Qur'an akan berhujah di sisi Allah Subhanahu wa taala, membela, memberikan syafaat kepada pembacanya. Ya, Al-Qur'an akan mengatakan, Rabbi mana'tuhun nauma bil laili fasyafi'ni fihi. Wahai Rabbku, aku telah menahan dia, yaitu menahan pembaca Al-Qur'an, ya, an-nauma bil laili, dari tidur di malam hari. Jadi dia membaca Al-Qur'an di malam hari. Ya, dengan membaca Al-Qur'an itu dia terhalang, ya, dari tidur, ya, dia bermujahadah, menahan kantuknya, bermujahadah untuk tetap bangun, tidak tidur dalam rangka untuk membaca Al-Qur'an. Fasyafi'ni fihi, maka wahai Rabb, izinkanlah aku untuk memberikan syafaat keduanya. Ya, maka keduanya pun, ya, fayasfa'ani, maka keduanya pun diberikan izin atau diizinkan untuk memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa maupun orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, syafaat di sini tadi maksudnya apa?
Yang pertama adalah diampuni dosanya. Ya. Dimohonkan ampun, kemudian dia diampuni dosanya. Yang kedua, diselamatkan dari api neraka. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam surga dan diangkat derajatnya di dalam surga. Ya, sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat hadis ini, di sini bisa kita katakan bahwa bentuk syafaat daripada Al-Qur'an, ya, puasa dan Al-Qur'an, maka ini adalah syafaat yang hakiki. Ya, yang real, kalau kita katakan real, ya, hakiki, benar-benar, ya, benar-benar kejadian ada, ya, bahkan diwujudkan terlebih dahulu, ya, Al-Quran dan puasanya diwujudkan, ya, dalam bentuk seperti makhluk, ya, ketika di akhirat nanti, yang bisa kemudian berhujah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk membela ataupun memberikan syafaat bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa maupun orang-orang yang membaca Al-Quran. Ya. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini di dalam hadis yang kedua ini terdapat dalil, ya, terdapat petunjuk tentang keutamaan untuk membaca Al-Quran di malam hari. Ya. Membaca Al-Quran di malam hari. Wa fihi fadlu qiraatil Qur'anil Karim fil laili wan nasu niyamun. Ya, ini menunjukkan adanya keutamaan membaca Al-Quran di malam hari ketika manusia sedang tidur. Ya, maka di antara, ya, waktu-waktu, ya, yang paling baik, ya, untuk membaca Al-Quran adalah di malam hari. Ya, di samping memang di malam hari, ya, mayoritas dari manusia, ya, ketika malam hari sudah kosong dari berbagai aktivitas yang ada, ya, berbeda dengan siang hari, ya, manusia banyak, ya, disibukkan oleh berbagai macam aktivitasnya sehingga susah, ya, untuk meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Adapun di malam hari mayoritas manusia, ya, sudah kosong waktunya sehingga di sana kita bisa meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Maka di sana pun ada keutamaan yang khusus ketika kita membacanya di malam hari. Sehingga karena kekhususan inilah sehingga Al-Quran nanti di hari kiamat mengkhususkan malam hari sebagai hujah dia, sebagai alasan dia untuk membela qari, untuk membela orang-orang yang membaca Al-Quran. Wahai Rabb, sesungguhnya aku telah menahan dia, telah menghalangi dia dari tidur di malam hari karena dia membaca Al-Quran. Kaum muslimin, sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan tadi sahibul Quran atau li ashabihi, akan memberikan syafaat kepada ashabnya. Apa itu ashab? Nah, ini kita harus mengetahui, ya, biar kita, ya, tahu bagaimana cara ataupun kiat untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Sekali lagi, Al-Quran, ya, akan bermanfaat bagi kita, akan bisa memberikan syafaat bagi kita ketika Al-Quran itu bukan hanya menjadi pajangan-pajangan lemari. Yang dijelaskan di sini yang disebut dengan sahibul Quran atau al-ashab tadi, li ashabihi, itu adalah al-mulazimina litilawatihil amilina bihi. Jadi ada dua, ya, menurut ulama, ya, yang disebut dengan ashab di sini adalah al-mulazimina litilawatihi, orang yang lazim di dalam tilawah, orang yang rutin, yang sering, yang kontinu, yang mendawamkan membaca Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-amilina bihi, yaitu orang yang mengamalkan Al-Quran, mengamalkan isi kandungannya. Jadi secara garis besar, ya, kiat atau cara untuk memperoleh syafaat Al-Quran ada dua. Yang pertama adalah qiraah atau tilawah, membacanya. Yang kedua adalah mengamalkannya. Nah, ini membacanya, sekali lagi, yang pertama membaca di sini bukan hanya sesekali, tetapi harus lazim, harus dawam, ya. Membaca setiap hari. Waktunya kapan saja, ya. Mungkin antara satu orang dengan orang yang lainnya memiliki waktu kosong yang berbeda-beda. Silakan masing-masing dari kita bisa
mengambil kapanpun, dimanapun ya, dimana saja kita bisa membaca Al-Quran ya, kecuali di tempat yang kotor ya, seperti di toilet ataupun di kamar mandi, itu tidak boleh ya. Tapi tempat-tempat yang lain yang bersih, yang suci, itu silakan, bisa ya, ketika di kendaraan, ketika di kereta, ketika di bis ya, ketika di halte dan lain sebagainya, silakan. Itu waktu-waktu yang bisa, tempat-tempat yang bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran ya, mau siang mau malam kapan saja boleh ya. Walaupun demikian waktu malam itu dijelaskan lebih utama daripada waktu siang ya. Di sini ada keterangan daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tentang waktu-waktu yang terbaik, kapan waktu-waktu yang terbaik untuk membaca Al-Quran ya. Di dalam kitab Al-Adhkar ya, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau menjelaskan bahwasanya i'lam, ketahuilah, anna afdhalal qiraati ma kana fis salati ya, beliau mengatakan ketahuilah bahwa ya, afdhalul qiraah, bacaan Al-Qur'an yang paling utama, yang paling terbaik adalah ma kana fis shalah, yaitu bacaan Al-Qur'an yang dilakukan di dalam salat ya, ketika kita salat ya, itu yang paling utama. Sehingga madhab Asy-Syafi'i dan juga yang lainnya, ulama yang lainnya mengatakan anna tatwilal qiyama fi shalah bil qiraah afdalu min tatwilil sujud ya, wa ghairihi ya. Dikatakan di sini bahwa memanjangkan qiyam, yaitu memanjangkan berdiri ketika salat ya. Kita tahu bahwa bacaan ya, di dalam sholat ketika dalam keadaan berdiri itu adalah membaca Al-Quran, membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Quran, surat-surat ataupun ayat-ayat yang lainnya. Dan di sini dikatakan bahwa memanjangkan berdiri di dalam sholat, artinya adalah memanjangkan berdiri berarti secara otomatis adalah memperbanyak bacaan Al-Quran ketika berdiri di dalam sholat, itu adalah lebih afdol daripada memanjangkan sujud maupun yang lainnya. Ini ya, di dalam sholat ini adalah waktu yang paling utama membaca Al-Quran ya, dari semua keadaan ya, di dalam sholat itu adalah yang paling terbaik. Wa amal qiraah fi ghairi shalah fa afdaluha qiraatul lail. Ya, adapun membaca Al-Quran di luar sholat, waktu yang paling afdolnya adalah waktu di malam hari, yang utamanya adalah di malam hari. Wa nisful akhir ya, wa nisful akhir minhu afdalu minal awal. Nah, kita tahu ya, salat itu malam itu adalah waktu yang sangat panjang. Ya, disebut malam yaitu waktu setelah terbenamnya matahari. Berarti dari maghrib sampai dengan fajar atau sampai dengan subuh, itu adalah disebut dengan waktu malam. Nah, dikatakan di sini oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa separuh waktu awal, ya, separuh waktu yang kedua ya, dari malam hari digunakan untuk membaca Al-Quran ya, itu lebih baik daripada separuh waktu yang awal. Ya, misalnya kita bagi dua ya, katakanlah untuk lebih mudahnya separuh awalnya adalah dari maghrib sampai dengan jam 12 malam, ini untuk lebih mudahnya saja. Adapun separuh yang kedua, separuh awal dari maghrib sampai dengan jam 12 malam. Separuh yang kedua dari malam kita katakan 12 malam sampai dengan waktu subuh. Dan dikatakan oleh beliau yang separuh yang kedua yang dari 12 malam sampai dengan waktu subuh itu lebih utama daripada waktu yang awalnya ya. Selanjutnya beliau mengatakan al-qira'atu ya, wal qira'atu bainal maghrib wal isya mahbubatun ya. Adapun ya, dan membaca Al-Qur'an antara maghrib dan isya itu mahbubah, yaitu disukai ya, disukai ya. Wa amma qira'atun nahar fa afdhaluha ma ba'da salati subhi ya. Jadi kan kita ulangi lagi ya, waktu terbaik, yang utama untuk membaca Al-Qur'an adalah di dalam sholat. Kemudian kalau di luar sholat, mana waktu yang paling baik? Yaitu di malam hari. Nah, di malam hari kalau dibagi dua, maka yang paling baik adalah separuh waktu yang kedua. Ya. Kemudian beliau yang ketiga menjelaskan, selain itu
kapan waktu yang terbaik juga? Yang terbaik adalah antara maghrib sampai isya. Jadi setelah sholat maghrib kita gunakan untuk membaca Al-Quran sampai dengan sholat isya. Itu dikatakan mahbubah, waktu yang dicintai untuk membaca Al-Quran. Tadi di malam hari. Kemudian yang ketiga, berikutnya, waktu yang pertama kan malam ya. Kemudian waktu yang kedua siang hari, atau an-nahar, waktu selain malam. Ya, kapan waktu yang terbaiknya? Dikatakan waktu yang terbaik untuk an-nahar itu adalah ma ba'da sholatis subhi, yaitu setelah sholat subuh. Itu yang terbaik. Ya, jadi kalau kita ringkas, ya, ada pertama waktu membaca Al-Quran yang terbaik adalah di dalam sholat. Kemudian yang kedua adalah separuh malam yang kedua. Ya, yang ketiga adalah separuh malam yang pertama. Kemudian yang keempat adalah waktu antara maghrib dan isya. Dan yang keempat adalah waktu ba'da sholat subuh. Selanjutnya yang keenam kapan saja, waktu kapan saja. Jadi ini bisa kita katakan dari penjelasan tadi, kita simpulkan 6 tingkatan waktu terbaik untuk membaca Al-Quran. Silakan pilih, ya, pilih waktu-waktu tersebut. Ya, kalau yang bisanya pada maghrib sampai isya, silakan ambil waktu itu. Yang bisanya ba'da isya, silakan ambil waktu itu yang mudah. Atau bisa bangun di sepertiga malam terakhir, ya, silakan baca Al-Quran di waktu itu. Ya, lebih utama lagi membaca Al-Quran ketika tahajud di dalam sholat tahajud. Ya, atau yang punya waktunya adalah setelah sholat subuh, silakan sholat subuh. Atau yang nggak bisa di waktu-waktu tersebut, silakan kapan saja. Atau yang mau menambah bacaan Al-Qurannya di luar waktu-waktu tersebut, silakan dikejar. Ya, sebisa mungkin kita memiliki target. Ya, misalnya 1 hari 1 juz, sehingga dalam 1 bulan ini kita bisa menghafalkan Al-Quran. Dan ini kita ditarbiyah, dididik di bulan Al-Quran ini, di bulan Ramadan ini untuk mendawamkan membaca Al-Quran setiap hari itu. Yang mudah-mudahan nanti setelah lepas bulan Ramadan ini kita masih bisa meneruskan kebiasaan yang baik ini. Ya, minimalnya kalau bisa dikejar itu adalah 1 hari 1 juz. Kalau tidak bisa setengahnya. Kalau tidak bisa 1/4-nya. Kalau tidak bisa ya mungkin 10 ayat dalam sehari, ya, 5 ayat dalam sehari. Yang penting apa? Setiap hari kita mendawamkan Al-Quran, kita melazimkan Al-Quran, jangan sampai kita melewati hari-hari tanpa membaca Al-Quran. Ya, sekarang dengan berbagai fasilitas-fasilitas yang ada, mudah sekali, ya. Dengan handphone kita, dengan smartphone kita bisa menginstal aplikasi Al-Quran. Sehingga kita tidak perlu repot-repot membawa mushaf, ya, yang mungkin ukurannya tidak muat di saku dan lain sebagainya, yang lebih memudahkan kita menggunakan HP, silakan bisa dimanfaatkan itu. Ya. Ini yang pertama, ya. Siapakah ashab tadi yang berhak mendapatkan syafaat Al-Quran? Yaitu mereka yang merutinkan, melazimkan, mendawamkan membaca Al-Quran. Nah, kemudian, ya, lebih utama lagi jika kita bisa menghafalnya tentunya. Ya, kalaupun kita belum menghafalnya, kita baca dari mushaf. Tapi kalau bisa menghafalnya, itu kita lebih utama lagi. Ya. Rasulullah SAW bersabda terkait dengan orang ataupun penghafal Al-Quran. Beliau bersabda, yuqalu li sahibil Quran, iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Ya. Dikatakan kepada orang yang menghafalkan Al-Quran nanti di yaumil qiyamah, ya, ketika memasuki surga, bacalah, ya, bacalah dan perdengarkanlah serta tartilah sebagaimana engkau di dunia mentartilkannya, karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Jadi semakin banyak, ya, yang engkau baca atau yang engkau hafal maksudnya di dalam hadis ini. Jadi semakin banyak yang dihafal, maka tingkatannya di surga dia semakin tinggi. Ya. Ini yang pertama, yaitu terkait dengan membaca Al-Quran. Ya, kiat untuk memperoleh syafaat Al-Quran yang pertama adalah membaca Al-Quran. Ya, kalau bisa menghafalkannya, membaca dari hafalannya. Kemudian yang kedua, yang juga tidak boleh dilepaskan, ya, jika kita ingin mendapatkan syafaat Al-Quran adalah kita tidak cukup hanya dengan membacanya. Ya, tetapi juga harus apa? Harus mengamalkannya.
harus mengamalkan isinya. Jadi membaca saja tanpa mengamalkan, ya, itu tidak bisa kita mendapatkan syafaat Al-Quran. Harus dua-duanya, membaca dan mengamalkan Al-Quran. Jika kita mendapati di dalam Al-Quran adanya perintah, maka kita laksanakan perintah itu. Jika kita mendapati di dalam Al-Quran adanya larangan, maka kita berhenti, tidak melanggar larangan tersebut. Ya, karena orang yang membaca Al-Quran, kemudian melanggar aturan yang dia baca di dalam Al-Quran itu, maka ini tidak ada gunanya. Ya, tidak berarti apa-apa. Ya, tidak berarti apa-apa. Ya, karena sesungguhnya Al-Quran ini bukan hanya sebagai kitab bacaan semata. Ini harus dipahami ya, Al-Quran itu adalah petunjuk hidup bagi manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita tadi baca. Ya, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran hudal linnas. Yaitu apa? Sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi tanpa mengamalkannya, bahkan justru nanti di hari kiamat Al-Quran itu bisa menjadi pemberat atau musuh di hari akhirat. Ya, tadi kan kita ingin mendapatkan syafaat Al-Quran. Artinya kita dibela oleh Al-Quran. Tapi kalau kita tidak mau mengamalkannya, boro-boro mendapatkan pembelaan Al-Quran, boro-boro mendapatkan syafaat Al-Quran, justru kita akan dimusuhi oleh Al-Quran. Artinya apa? Kita bisa jadi Al-Quran itu sebagai pemberat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, saksi yang memberatkan. Ya, kita lihat kalau di persidangan ada saksi yang membela, yang meringankan, ada saksi yang memberatkan. Orang yang hanya sekedar membaca atau bahkan tidak membaca dan juga tidak mengamalkannya, ini Al-Quran akan menjadi saksi yang memberatkan di hari kiamat nanti. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda, wal Qur'anu hujjatul laka au alaik. Ya. Artinya Al-Quran itu hujjatun laka. Itu bisa menjadi pembela bagimu, artinya menjadi pemberi syafaat tadi, au alaik, ya, atau hujah alaik, yaitu hujah yang memberatkan dirimu. Ya, jadi di sini jelas, kalau seandainya Al-Quran itu cukup dengan dibaca, maka Rasulullah tidak bersabda seperti ini. Sehingga ini dalam hadis ini, ya, Al-Quran itu bisa menjadi pembelamu atau juga bisa menjadi pemberat, ya, saksi yang memberatkanmu nanti di hari kiamat. Ini menunjukkan Al-Quran tidak hanya cukup untuk dibaca, tapi dia harus diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran itu adalah fungsinya sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk hidup, pedoman hidup yang menaungi atau yang mengarahkan, ya, segala perilaku, sikap, ya, aktivitas manusia hidup di dunia ini. Itu saja mungkin pembahasan kita terkait dengan kiat memperoleh syafaat. Ya, jangan lupa, ya, mulai saat ini kalau sekiranya kita belum rutin, belum lazim, belum mendawamkan membaca Al-Quran setiap hari, tekadkan dari sekarang. Ya, niatkan dari sekarang bahwa Ramadan ini kita akan mendawamkan membaca Al-Quran setiap hari, pun demikian dilanjutkan dengan setelah Ramadan, bulan-bulan berikutnya kita agendakan khusus, kita jadwalkan khusus untuk membaca Al-Quran di setiap harinya. Kemudian yang kedua, kita bertekad untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari isi kandungannya. Ya, jika kita mendapatkan perintah, kita laksanakan. Jika kita mendapati di dalamnya adanya larangan, kita berhenti, tidak melanggar larangan itu. Jika di dalamnya terdapat kabar-kabar dari Al-Quran, kita membenarkannya dan tidak menolaknya. Ya, demikian apa yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري